Selamat malam, Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Merdeka! 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 Masyarakat Desa Pelanjau Jaya mengadukan nasibnya ke lawyer muda Kalbar, Rusyadi SH. Berita Trends, Ketapang Sutarjo manajer estate perusahaan Minamas saat melihat pernyataan dan menerima gelombang massa yang berorasi tanggal 12 Februari 2025 yang lalu, bahwa masyarakat meminta transparansi, data penyerah lahan yang digarap oleh perusahaan. Kami minta Sutarjo segera membuka data penyerah lahan penerima GRTT, kata masyarakat kompak berteriak. Adili Sutarjo, dan Paulus Wang, yel-yel itu makin menggelegar sampai orasi berakhir. Data yang diminta belum bisa dibuka, kami tidak bisa, dan data tidak ada di kami, mohon maaf, kata Sutarjo. Masyarakat setelah berorasi di kantor PT Minamas Ketapang, ratusan warga makin optimis tanah garapannya kembali. Masyarakat setelah berorasi di kantor PT Minamas Ketapang, ratusan warga makin optimis tanah garapannya kembali. YouTube Tukang Lihat mengabarkan. Selamat malam, Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Merdeka! Merdeka! Kuasa hukum masyarakat Desa Pelanjau sedang mempersiapkan data, yaitu peta. Peta yang selama ini dianggap masyarakat. Ini ada peta yang oleh salah satu yang diperjuangkan, yaitu Pak Mukib. Dia memperjuangkan data peta ini ya dengan nilai harga yang cukup luar biasa besar. Ini bisa menghabiskan 50-an juta, menurunkan tim ahli sehingga bisa turun di sini untuk mengambil titik koordinat. Nah, Bapak Ibu, jadi peta ini, nah ini menggambarkan ada nama-nama, ya, yang nanti nama-namanya ya tidak perlu saya sebutkan. Yang penting nama Bapak Ibu ada di sini. Gitu. Di sini menunjukkan ada nama Bapak Ibu dan ada berapa luas lahan sesuai dengan titik koordinat. Yang dimana di sini peta milik hak ulayat adat Desa Pelanjau Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang kurang lebih ada 261 hektar ya, yang sudah diploting atau diambil titik koordinatnya. Nah, ini juga peta yang sudah kita ambil. Jadi nanti Bapak Ibu ada lagi satu peta ini. Nah, ini di sini peta pengembangan kebun kelapa sawit areal kebun kemitraan, ya. Ini periode tahun anggaran Juni 2009 sampai dengan 2010. Ini PT Budidaya Agro Lestari Desa Pelanjau Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Jadi di sini peta-peta ini sudah ada kode-kodenya, namun dari keterangan yang dituangkan di sini ada lahan desa. Di sini ada kurang lebih 637.000 hektar. Nah, kalau lahan desa, saya sempat berbincang dengan kepala desa ini. Ya, maksudnya yang tertulis di sini, Pak. Jadi saya membacakan hasil yang tertulis di sini. 637,70 hektar ya. Nah, itu sudah dilakukan GRTT ya. Nah, sudah dilakukan GRTT. Nah, lahan tanam tumbuh ada 20,38 hektar. Intinya total keseluruhannya itu ada 1.320, sekian hektar. Artinya kalau hanya dibebaskan adalah hutan desa, tapi hutan yang dimana tanah dan lahan tersebut milik Bapak Ibu belum diganti, kan gitu. Artinya ada kesimpulan kurang lebih 1000-an lebih yang berada di Pelanjau Jaya, terutama yang diklaim ya, oleh
yang diklaim oleh PT Minamas itu adalah milik dia. Jadi itu Bapak Ibu. Undang-Undang 51 ya, terbuat tadi tahun 60 dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Artinya dia tidak mendapatkan surat kuasa maksudnya. Nah, dia bisa dipidana Bapak Ibu ya, selama-lamanya 3 bulan dan atau denda. Dia memakai tanah Bapak Ibu ya kan, yang tanpa izin, tanpa hak, tanpa ada kuasa. Jadi nggak boleh Bapak Ibu. Maka saya sampaikan Bapak Ibu, itu Bapak Ibu perlu tahu. Baru di pasal 1365 Kitab Undang Hukum Perdata. Apa isinya? Isinya adalah siapapun pelaku mafia tanah ini karena perbuatan dia yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Bapak Ibu ini, perusahaan yang bersangkutan itu wajib mengganti kerugian yang dialami. Nah, kira-kira begini bunyinya. Nah, tepuk tangan dulu. Jadi Bapak Ibu, saya membaca di sini supaya kita semua tahu bahwa kita ada hak yang harus kita perjuangkan. Ada undang-undang yang melindungi, ya kan? Ada sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran, pelaku kejahatan lah istilahnya ya. Dan mereka harus bertanggung jawab. Itu ya. Itu Bapak Ibu yang mesti kita pahami. Ya, jadi kira-kira dengan yang saya sampaikan ini, paham semuanya? Paham semuanya? Ini yang harus kita kawal Bapak Ibu. Ada pelanggaran HAM berat. Nah, ini kalau bahasa senior saya, abang saya, Bang Tole. Ada pelanggaran HAM berat yang di dalamnya ini. Apa pelanggaran HAM-nya? Ada yang tahu? Bulan lalu ada kejadian apa? Penembakan. Terjadi penembakan kenapa? Nah, karena ada yang mempertahankan hak. Itulah yang dinamanya ada pelanggaran HAM. Kita nggak mau ada terjadi mirja kedua, mirja ketiga, mirja keempat dan seterusnya. Hanya karena beberapa orang ini yang menikmati hasil dan keuntungan. Ya kan? Ya kan? Bapak Ibu setuju nggak? Berani nggak melawan mereka itu? Berani nggak? Bukan saya yang ngomong ya. Tapi menurut Bapak Ibu perlu nggak? Ya? Mau nggak berjuang? Mau nggak? Siap nggak? Siap satu barisan? Siap satu perjuangan? Merdeka! Merdeka! Luar biasa, tepuk tangan dulu. Beberapa poin. Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah betul-betul terpanggil hatinya? Atau Bapak Ibu datang di sini hanya karena penasaran? Coba-coba? Atau yang terakhir itu kalau bahasa kami mau mengintelijen, memata-matai. Bahasa istilahnya itu CCTV berjalan. Adakah di sini CCTV berjalan? Nggak masalah. Bapak Ibu mau rekam nggak masalah, mau foto nggak masalah. Ya. Hari ini Bapak Ibu, saya sebagai kuasa hukum bersama teman-teman yang tergabung malam hari ini, kita diberikan mandat surat kuasa oleh Bapak Ibu, betul ya? Kalau kita mendapatkan mandat dan surat kuasa, artinya saya bertindak untuk dan atas nama kepentingan Bapak Ibu untuk mengurus lahan ini sudah diberikan kuasa, betul? Itu yang menjadi dasar kenapa hari ini saya bisa berbicara di tengah-tengah Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu,
jika Bapak Ibu ragu-ragu, mending Bapak Ibu pulang. Betul? Terus terang Bapak Ibu, karena bicara tentang persoalan hukum bukan persoalan yang remeh-temeh. Jika Bapak Ibu ragu-ragu, artinya ada potensi Bapak Ibu. Jika tidak Bapak Ibu yang menanggung risikonya, kami yang menanggung risikonya. Karena apa? Tidak ada kepastian yang mengakibatkan ada dusta di antara kita. Betul? Saya tidak mau Bapak Ibu ada dusta di antara kita. Setuju? Yang perlu saya garis bawahi, Bapak Ibu tahu persoalan kenapa kita berkumpul di sini? Tidak tahu. Maksud saya, kita hari ini datang di sini masalahnya apa? Ada masalah atau enggak? Apa masalahnya? Tanah? Hak? Bukan saya loh yang bilang. Artinya ada masalah tanah atau hak yang hari ini Bapak Ibu belum bisa memperjuangkannya, betul? Tapi saya yakin dan percaya malam hari penuh, saya yakin dan percaya dengan semangat Bapak Ibu malam hari ini kita gelorakan semangat kita berjuang bersama-sama, betul? Ya, ingat yang saya sampaikan tadi itu, Bapak Ibu ingat? Kalau ragu, jangan coba-coba ya. Nah, jadi kita kalau sudah mengambil sebuah keputusan, artinya kita harus konsisten, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hari ini berjuang satu pemikiran, satu kata, saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak akan tersangkut persoalan hukum. Yang penting kita satu kata, satu tekad, dan satu perbuatan. Jangan ada yang katanya nanti main sendiri-sendiri, ya nggak? Nah, itu jangan sampai ya. Kalau main sendiri-sendiri, risiko tanggung jawab sendiri ya. Nah, jadi harus jelas tupoksi dan apa yang harus kita lakukan. Itu. Yang kedua, Bapak Ibu. Bapak Ibu biasanya datang ke sini tentu harapannya adalah ke depan ada tujuan yang ingin kita gapai bersama-sama, betul ya? Ada tujuan yang ingin kita gapai bersama-sama. Maka mari kita naik sebuah perahu, duduk yang rapi, ya. Kita berjuang bersama-sama. Kita melalui ombak, melalui badai, hingga nanti tujuan yang ingin kita capai, kita bisa selamat sampai pada tujuannya, ya? Gitu ya kira-kira ya. Nah, oke, baik, terima kasih. Saya ingin masuk ke pokok persoalannya. Jadi Bapak Ibu, Minamas ini bermuaranya itu dari adanya kasus penembakan saudara Mirja. Ada yang nggak kenal dengan Mirja atau kenal semua? Jadi saya juga salah satu menjadi kuasa hukum Mirja. Nah, jadi kasus Mirja itu ternyata kenapa ada kasus penembakan? Karena adanya kasus sengketa tanah yang belum selesai, itu ya. Jadi di satu sisi Minamas menganggap bahwa itu aset dan haknya dia. Di sisi lain masyarakat menganggap bahwa tanah yang ditanami sawit yang menjadi aset perusahaan itu warga nggak pernah menyerahkan, itu ya. Sehingga warga dengan pemikiran masing-masing ingin manen sawit itu ya. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basehat Kak Jibata. Merdeka! 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 Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua.